Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah pengajian Rantin Muhammadiyah Pondok Cina yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Ayahanda Ketua Ranting Muhammadiyah, para pengurus dan jamaah masjid, yang mudah-mudahan kita semua pada hari ini senantiasa dalam keadaan bahagia, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan semangat untuk terus mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir hayat keimanan kita tergadaikan ataupun terjual. Karena itu merupakan kerugian yang sangat besar, musibah, jika selama ini misalkan seseorang beragama Islam tapi kemudian di akhir hayatnya ataupun di kemudian hari keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Dan pada hari ini kita juga dihebohkan, ya, sangat disayangkan salah seorang tokoh putri proklamator, ya, kemudian juga sekaligus sebagai yang akunya beliau kader Muhammadiyah juga kan, Pak Soekarno itu. Jadi putrinya sangat disayangkan sekali, kita sebagai umat Islam ya tidak menyangka Ibu Sukmawati Soekarno Putri menyatakan dirinya keluar dari Islam. Itu satu hal yang musibah itu. Musibah bagi dirinya, keluarganya, termasuk umat Islam mungkin ya. Apakah kita salah ataupun kekurangan kita untuk tidak menjaga, membina para elit-elit tokoh-tokoh itu? Tidak ada para ustadz, para kiai yang masuk ke lingkungan mereka, keluarga mereka, sehingga kemudian terlepas. Karena kalau kita lihat Pak Soekarno itu kan termasuk orang yang juga punya, ya memang ada kekurangan, tapi punya perhatian, semangat yang besar terhadap Islam juga. Beliau mengaku terkagum dengan Kiai Haji Dahlan, Buaya Hamka, Muhammad Nafir, dekat dengan tokoh-tokoh Islam itu, Soekarno itu. Tapi itulah ya, ternyata yang namanya hati bisa dibolak-balik gitu kan. Oleh sebab itu dalam Islam, dalam Al-Quran sangat dijelaskan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam itu. Sudah sering kita diingatkan dengan ayat itu ya. Nah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas berkenaan dengan pentingnya kesehatan dan bagaimana pola hidup sehat dalam perspektif ataupun ala Rasulullah, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menafikan kesehatan itu merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Karena dengan kenikmatan sehat ini kita banyak melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan, termasuk juga bisa menunaikan ibadah dengan maksimal ketika kita berada dalam keadaan stamina yang sehat ya, bugar. Apalagi dalam konteks misalkan beraktivitas yang lebih besar lagi seperti jihad, berperang, itu perlu kesehatan. Orang sakit nggak bisa pergi ke medan perang ya, ngaringkuk wae di rumah gitu, istilahnya gitu, nggak bisa apa-apa.
Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang pentingnya kesehatan. Salah satunya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahih ya, dari Ibnu Hibban kalau tidak salah. Ibnu Hibban. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi wa amina fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annahu hizat lahud dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika di antara kalian memasuki waktu pagi dan dalam keadaan sehat badannya, berjumpa dengan pagi hari, badannya dalam keadaan sehat, bugar, wa amina fi sirbihi, demikian juga dalam keadaan aman sentosa keluarganya, fi sirbihi, dan pada hari itu juga dia memiliki stok makanan pokok, aman bahan makanannya ya, kulkasnya penuh ya dengan minuman ataupun makanan, atau ATM-nya juga penuh gitu pada hari itu, pada pagi hari itu. Faka'annahu, maka seolah-olah orang itu hizat lahu dunya, diliputi ataupun memiliki dunia seisinya. Masya Allah. Itu pentingnya kesehatan. Jadi dengan kesehatan, kondisi keluarga juga aman, ya kan? Kemudian juga stok makanan juga ada tersedia. Maka itulah kebahagiaan yang Allah anugerahkan pada hakikatnya. Nabi menyebutnya ka'annahu hizat lahud dunya. Seluruh dunia isinya punya dia gitu. Karena dia dalam keadaan sehat. Coba kalau udah sakit pilek saja kita udah nggak bisa berbuat banyak hal gitu kan. Malas untuk ngaji pun malas gitu. Ya kan? Apalagi kalau sakitnya berat misalkan. Tapi ingat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit pun kepada hambanya orang-orang mukmin, maka disitulah juga bagi orang mukmin itu sebagai ujian. Ya kan? Sebagai ujian untuk mengangkat lagi derajat keimanannya itu, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak dia dengan ujian sakit itu. Makanya dalam sebuah keterangan juga Nabi menjelaskan orang mukmin itu urusannya dipandang baik. Semua urusan mukmin, orang yang beriman baik semuanya. Dan itu tidak dimiliki kata Nabi kecuali oleh orang-orang yang beriman. Itu ketika dia diberikan kenikmatan ya, besar ataupun kecil ya, kenikmatan itu sedikit ataupun banyak ya, lalu kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Sedangkan jika dia ditimpa oleh satu musibah ataupun hal yang dia tidak menyukainya, tapi dia mampu bersabar, sabar dalam maknanya dia menerima bahwa itu adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengeluh gitu kan. Dia tetap optimis mengharapkan kesembuhan, pertolongan daripada Allah. Dia tidak berpaling dari Allah, sabar, tidak marah-marah kan begitu. Maka itu juga baik baginya. Nah, ini kenapa? Karena orang mukmin gitu. Orang mukmin. Jadi kenikmatan sehat itu ya, hal yang sangat penting ya. Hal yang sangat penting yang wajib kita syukuri, wajib kita nikmati dan kita syukuri. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, ni'matani magbunun, fihima katsiru minan nas. Dua kenikmatan magbun yang sering dilupakan, yang sering dilalaikan, fihima keduanya, katsiru minan nas kebanyakan oleh manusia. Jadi sering dilalaikan, dilupakan oleh orang.
Itu adalah kata Nabi dua, as-sihah wal faragh. Itu nikmat sehat dan waktu luang, waktu kosong. Ketika dia sehat, tidak banyak hal yang diperbuat, apalagi kaitannya dengan ibadah, misalkan malas-malasan, tidak mau ngaji, tidak mau sholat berjamaah di masjid, tidak mau gotong royong dan lain sebagainya, mengajar juga malas gitu ya. Itu dalam keadaan sehat. Maka orang yang seperti itu tadi orang yang melalaikan, magbun namanya itu, magbunun. Maka kita bagaimana caranya nih supaya tidak magbun? Dan insya Allah kita di sini ini, ketika hadir kita di masjid ini, ya, rutin mengikuti pengajian, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang magbun, tidak tergolong orang-orang yang melalaikan nikmat sehat. Semangat datang ya, alhamdulillah. Apalagi sholat berjamaah dulu gitu kan, luar biasa pokoknya. Berarti kita sedang memanfaatkan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini terus kita jaga sampai kemudian ajal kita tiba, dipertahankan gitu. Apalagi kalau sudah sepuh-sepuh ini ya, rata-rata memang sepuh-sepuh ini yang mudah ini istiqomah ini. Istiqomah. Kalau anak muda itu masih susah Pak ya, banyak godaannya. Tapi sebetulnya jika ada orang muda, anak muda yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, dengan hal-hal yang baik, yang positif, itu lebih baik lagi. Tanpa harus menunggu tua, ke masjidnya nanti sajalah, udah tua, nggak bisa kayak gitu. Ya. Tapi kalau dia mati duluan, bagaimana? Mati segera, cepat, rugi kan? Gitu. Kalau tidak memanfaatkan waktunya, as-sihah, waktu ketika dia sehat. Sama ketika al-faragh, waktu yang luang. Ini kan kalau misalkan sekarang ada pertandingan sepak bola nih, sepak bola antara timnas Indonesia dengan Australia kalau nggak salah ya. Nah, ini kan godaannya kita enak nonton TV, nonton bola gitu. Nah, daripada ke masjid misalkan gitu. Kebanyakan orang masih memilih nonton bola gitu. Padahal pengajian misalkan dalam perspektif orang-orang mukmin gitu ya, itu hal yang positif kan gitu. Tapi susah itu datangnya tuh. Masih kalah dengan main bola ataupun badminton ataupun tontonan-tontonan lainnya. Nah, berarti ini harus dilawan tadi ya. Harus dilawan, dibuktikan ya. Dan insya Allah ya, ini diantara hadir di sini termasuk orang yang tidak magbun, tidak melalaikan, tidak melupakan dua nikmat ini ya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kan. Jadi nikmat sehat yang kita miliki ini untuk apa aja digunakan gitu, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Harta yang kita dapatkan selama ini dipakai untuk apa gitu, digunakan untuk apa, semuanya akan disoal ya, akan disoal. Makanya kata Nabi juga, iktanim khamsan qabla khamsin gitu. Jadi penuhi yang 5 atau jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Karena kalau masa muda itu masa yang penuh energik ya, masa muda kuat gitu. Nah, kalau sudah tua itu justru godaannya untuk apa, lemah, sudah lemah gitu. Sudah lemah. Maka ketika muda itu manfaatkan sebaik-baiknya, menuntut ilmu gitu kan. Ataupun apa, meniti karir untuk kemudian dia berprestasi gitu. Kemudian apalagi ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum miskin, manfaatkan. Ketika kita diberikan kelapangan harta, gunakan sebaik-baiknya. Lalu kemudian sehatmu sebelum sakitmu, sehatuka qabla sakomik, kan begitu ya. Kemudian hidupmu apa, waktu luangmu ya sebelum waktu yang sempit, manfaatkan. Kemudian terakhir yang kelima adalah hidupmu sebelum mati, kan gitu. Hidup sebelum mati, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5 gitu ya, kata Nabi. Singkat itu. Sampai kemudian dinyanyikan oleh
dijadikan lagu itu oleh Bung Roma Irama ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Ibnu Majah juga meriwayatkan ya, kata Nabi, mohonlah kepada Allah kesehatan. Mohonlah kepada Allah kesehatan, sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan gitu. Nah, itu termasuk tuh ya, berarti ini kan kedua itu. Jadi setelah keimanan itu kesehatan. Karena kalau udah keimanan itu termasuknya nikmat bisa beribadah, itu keimanan tuh ya. Nah, ternyata setelah itu adalah kesehatan. Intinya para jamaah yang dirahmati Allah, kesehatan itu menjadi sangat penting ya. Sampai kemudian sholat pun direnggangkan. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kan. Kita udah 2 tahun ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai reda. Ini mudah-mudahan ya, udah mulai reda dan sholat pun udah kembali rapat. Di sini udah mulai rapat Pak, alhamdulillah. Ya, di masjid saya pun udah pekan ini baru rapat. Tadinya masih renggang. Ada 2 kubu. Ada yang ingin renggang, masih renggang karena katanya kemungkinan akan datang lagi. Ada badai pandemi datang lagi, tapi ada yang rapatkan saja, tapi lebih banyak yang merapatkan, ingin rapat. Ini dirapatkan sendiri, saya tanpa, walaupun punya otoritas di sana saya nggak berani juga ya. Saya kan pengurus misalkan atau imam lah, kan punya otoritas untuk menetapkan sebetulnya rapat kan gitu. Saya terserah jamaah saja, takut ada ini kan. Tapi alhamdulillah kan udah rapat, yang tadinya renggang pun ikut rapat juga karena yang lain dirapatkan ya. Jadi tanpa disuruh pun udah mereka merapatkan sendiri. Nah, itu untuk apa sebetulnya untuk itu ya? Karena tadi pentingnya kesehatan, prokes, cuci tangan, maskeran dan sebagainya. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Itu ikhtiar kita. Bagian ikhtiar kita memang seperti itu. Ketika memang diinformasikan ada wabah, ada virus, wallahu alam ada atau tidaknya, ya kita harus jaga-jaga saja. Kan begitu ya. Tapi insya Allah kalau ke masjid, kita masuk masjid saja sudah minta rahmat Allah kan. Akan ada doanya itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kan doanya begitu Pak ya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Itu doa mau masuk masjid. Jadi insya Allah kalau kita yakin dengan doa kita, Allah akan menjaga kita dari segala bentuk hal-hal yang madarat ataupun yang bisa mendatangkan penyakit. Nah, rahmat itu termasuk kesehatan berarti di situ. Ya, tidak ada gangguan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba dipraktekkan itu. Doa-doa itu sangat penting. Gitu ya. Termasuk ketika kita mau masuk toilet juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kan gitu ya. Dari segala bentuk kotoran. Itu sebetulnya kita minta sehat gitu. Dijaga dari hal-hal yang bisa mengganggu jiwa kita, badan kita gitu ya. Minal khubusi wal khaba'is. Ya. Jadi bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga kesehatannya? Ini baru masuk ini kita. Baru masuk. Pertama ya, kita bisa melihat dari aspek cara makan Rasulullah. Pertama di sini dalam hal makan ataupun minum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selektif memilih makanan. Selektif memilih makanan, artinya tidak sembarang memakan makanan ataupun meminum minuman. Selektif. Terutama kaitannya dengan masalah halal haram, gitu kan? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Gitu. Jadi dia tidak makan kecuali yang halal lagi baik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu washrabu halalan thayyiban. Gitu. Makan dan minumlah makanan yang baik lagi, yang halal lagi baik. Thayyibah itu ada yang mengartikan bergizi gitu. Nah ini itu yang paling penting gitu ya. Jadi memastikan makanan itu halal, baik halal sumbernya, cara mendapatkannya ataupun secara zatnya.
Yang jelas-jelas ya bangkai haram. Berarti kalau bangkai itu dimakan bisa mendatangkan penyakit. Babi diharamkan. Kalau dimakan menurut syariat itu kan diharamkan daging babi karena bisa membawa madarat untuk kesehatan tubuh. Ada cacing pita misalkan gitu kan menurut para dokternya. Khamr jelas diharamkan karena bisa merusak akal. Apalagi zat-zat narkotika yang lain bisa memabukkan dan bisa mematikan. Bukan hanya mengganggu kesehatan, bisa mematikan gitu. Ya. Oleh sebab itu jelas di situ memastikan makanan itu adalah yang halal lagi baik. Maka Rasulullah SAW salah satu makanan yang paling beliau suka adalah makanan kurma. Kurma. Karena daya tahan tubuhnya menyimpan energi untuk stamina. Kemudian yang kedua, beliau memperhatikan waktu makan dan minum. Artinya di sini dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Gitu ya. Makan dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau saya lah mungkin ya, kalau makan itu mau kenyang mau lapar ya makan gitu kan. Dan bahkan berhenti setelah kenyang, berhentinya setelah kenyang ya. Ini repot nih. Coba ini pola hidup sehat. Ternyata dengan cara makan seperti itu bisa berpengaruh kepada kesehatan. Makanya Nabi jarang sakit gitu. Nabi sehat terus gitu. Sehat terus. Sakitnya juga ketika mau wafat gitu. Ini karena tadi ada pola-pola hidupnya, pola-pola hidup sehat yang beliau amalkan, yang beliau praktekkan. Bisa nggak kita, Pak? Makan ketika lapar. Jadi kalau kenyang jangan dulu lapar, Pak. Ya. Berat, Pak ya? Makanya kata Pak Haji tadi itu berat itu. Tadi saya dengar ya. Untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi itu bukan hal yang mudah, Pak Haji ya. Harus perjuangan. Harus ada usaha kerja keras gitu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam beliau berdoa gitu kan. Berdoa 3 hal itu dalam surat An-Naml ayat 19 itu ya. Pertama, beliau meminta diberikan kekuatan supaya bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, beliau meminta kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amal soleh, gitu kan, yang Allah ridhoi. Jadi untuk melakukan amal soleh yaitu kebajikan itu perlu ada kekuatan. Di antaranya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita hadir di sini, ini tidak lepas dari pertolongan Allah, insya Allah. Jika kita komitmen hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah, terutama sholat fardu, qiyamul lail, baca Al-Quran, itu pada hakikatnya ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau itu sudah terbiasa, Allah akan semakin menguatkan iman, membukakan seluas-luasnya petunjuk Allah, petunjuk kebenaran. Karena dengan iman dan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, itu akan senantiasa membuka keran hidayah ataupun jalan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus itu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang yang beramal soleh, yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka yaitu Allah memberikan petunjuk kepada mereka biimanihim, dengan keimanannya. Karena keimanannya yang selama ini dijaga baik-baik, maka Allah pun akan memberikan jalan petunjuk ataupun hidayah. Jadi Nabi Sulaiman itu makanya berdoa dia, ya Allah berilah aku kekuatan untuk bisa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa agar dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Apa doanya? Hafal Pak? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Baca itu ya, amalkan. Itu Al-Qur'an yang mengajarkan doa kepada kita itu.
Doanya seperti apa? Itulah Al-Quran. Allah yang mengajarkan kepada kita tentang doa, munajat, bagaimana memohon 3 hal itu. Kalau itu diamalkan dan Allah mengabulkan, insya Allah masuk surga. Insya Allah hidup kita baik dunia dan akhirat. Karena kita menjadi orang yang bersyukur, ya kan? Orang bersyukur maknanya kan sangat luas. Kemudian kita juga tadi melakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Hal-hal yang buruk ditinggalkan. Udah selamat itu. Ya, kebaikan terus. Lalu kemudian memohon dengan rahmat Allah orang yang baik, masuk ataupun kategori orang-orang yang soleh. Udah as-solihin. Kalau termasuk as-solihin, nanti insya Allah bersama para nabi dan rasul di surga, kan gitu. Maka doa itu harus dihafalkan, Pak, ya. Dihafalkan dan diamalkan gitu ya. Diamalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholih. Baca setelah sholat, ya. Pagi dan petang kita baca. Ajarkan juga, jangan untuk kita saja. Ajarkan istri kita, anak-anak kita baca doa itu. Gitu. Ini kita nggak akan yang ini saja ya. Yang seperti ini kita amalkan, insya Allah akan membawa kebaikan ya, untuk kita. Doa Sulaiman itu, doa yang dipanjatkan oleh Sulaiman yang tentu saja ketika itu diabadikan dalam Al-Quran ya untuk menjadi pelajaran untuk kita amalkan juga. Ya. Untuk kita amalkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memperhatikan tadi waktu makannya itu, ya, juga tenang ketika makan, tidak tergesa-gesa. Termasuk di dalamnya mengawalinya dengan zikir, paling tidak membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngopi jangan lupa baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kopinya sekarang, Pak ya. Ini ada kopi nih, nggak apa-apa, udah habis kayaknya kopinya ini, ya. Jadi dengan membaca Bismillah saja, insya Allah ada keberkahan gitu, dan kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Yang tadinya di situ ada racun, mudah-mudahan hilang, gitu kan? Bisa jadi kan? Nah, dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum makan tertentu. Dan itu tenang, tidak tergesa-gesa. Artinya dikunyah, Pak. Jadi kalau makan itu betul-betul dikunyah dulu sampai halus dan baru ditelan. Itu akan sangat membantu proses pencernaan. Selain itu tentu dengan makanan tenang, makannya tenang, ya, tidak tergesa-gesa, dia terhindar dari tergigit lidahnya. Kalau udah tergesa-gesa, kegigit lidah, sakit lidah nanti. Sariawan ya kan, pengalaman nih Pak, gitu kan. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, atau keselak, nggak sabar gitu kan, keselak, parah juga itu. Jadi nggak nikmat laginya. Tapi kalau makannya itu dirasakan, dinikmati, itu terasa lebih nikmat gitu. Tapi kalau makannya tergesa-gesa, itu katanya dibantu setan katanya. Apalagi nggak dibaca Bismillah, dibantu oleh setan. Ya, ada tuh hadisnya itu. Nah, kemudian cara sehat Nabi ini, ya. Jadi kaitannya dengan makan itu ternyata Nabi tidak terus-terusan makan setiap hari, kan gitu. Karena di sela-sela harinya itu ada waktu-waktu hari-hari untuk berpuasa. Gimana nggak sehat coba? Karena puasa itu kita yakin, ya. Para dokter juga, para ahli medis memberikan keterangan bahwa saum itu bisa membawa pengaruh yang positif untuk kesehatan tubuh. Puasa itu. Makanya beliau puasa Senin, Kamis. Dan puasa Yaumul Bid, Yaumul Baid ya, Yaumul Baid. Itu 3 hari di setiap bulan Islam, bulan Hijriah. 13, 14, 15 puasa. Itu puasa itu, siapa yang puasa di hari itu, itulah puasa sepanjang 1 tahun ya.
1 tahun dia puasa. Di antara keutamaannya seperti puasa 1 tahun katanya. Lalu kemudian Rasulullah juga dalam riwayat disebutkan beliau juga menganjurkan puasa Daud gitu, selang-seling. Wah, gimana nggak sehat gitu Kak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu diiringi dengan istiqomah mengerjakan amal ibadah gitu ya. Terutama tadi yang wajib dengan yang sunnah. Jadi kapasitas perut dan makanan ya yang menjadi kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan bahwa anak Adam itu tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Ya. Ini jauh lah. Kalau saya masih banyak makan Pak kalau saya. Ya. Ini beberapa suap. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3-nya lagi untuk pernapasan, gitu kan. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3-nya untuk pernapasan. Makanya di sini sesuai dengan firman Allah, "Kulu washrobu wala tusrifu," kan? Tapi jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu memang bisa membawa mudarat. Nah, salah satu makanan kegemaran Rasulullah adalah diantaranya di sini madu, ya. Beliau biasa meminum madu yang dicampur air untuk membersihkan air liur, ya, dan pencernaan. Rasulullah bersabda, hendaknya kalian menggunakan 2 macam obat. Apa 2 macam obat itu? Yaitu madu dan Al-Quran. Ya, madu dan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran, dan lain adalah dia sebagai syifa, sebagai obat Al-Quran, dan juga sebagai rahmat. Kenapa Al-Quran itu bisa menjadi obat? Salah satunya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ketika kita membacanya, itu adalah berarti kita sedang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran itu. Dan bayangkan 1 huruf yang kita baca 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita baca dalam 1 muka surat? Dikalikan saja 10 itu. Berapa kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Dan ketika kita berzikir kepada Allah, ya, maka akan menyebabkan apa? Jiwa kita tenang. Ini yang paling penting. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, entah itu sholat, qiyamul lail, sholat duha, puasa, ya kan? Ditambah lagi dengan pengajian, ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, tatmainnul qulub. Hati itu akan menjadi tenang, tentram. Coba kita rasakan Pak, beda membaca Al-Quran itu memang menenteramkan jiwa. Nah, kalau jiwa kita tenang, merasa tentram, itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan jasmani ternyata. Tapi kalau orang itu gelisah, jiwanya gelisah terus itu, mikirin hutang terus, stres jadinya itu. Ya kan? Makanya jangan berhutang Pak. Ya. Ini cara sehat Nabi juga. Ya. Cara sehat Nabi ternyata dia tidak membebani hidupnya kalau dia tidak mampu menahan diri. Bukan berarti tidak boleh berhutang, boleh berhutang, tapi harus dibayar. Kalau tidak dibayar, risikonya kebawa ke akhirat kan gitu. Karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan, siapa yang mati di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan dan dimatikan lagi, sementara dia punya hutang, belum dibayar hutangnya, la yadkhulul jannah. Dia tidak masuk surga gara-gara punya hutang, kecuali kalau hutangnya dilunasi dulu. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat, ada para sahabat yang membawa jenazah mayit dan minta Rasulullah untuk menyolatkan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah orang ini punya hutang? Ya, dia punya hutang. Silakan kalian aja yang menyolatkan. Rasulullah sendiri tidak menyolatkan. Itu buruknya orang yang mati punya hutang. Hanya selesaikan Pak.
Kalau punya hutang segera selesaikan sebelum kematian menjemput kita. Ini bukan masalah remeh ini ya. Bisa menjadi penghalang tidak masuk surga. Mendingan kalau dibebaskan ya, oleh yang menghutangi. Tapi kalau membebaskan kalau sudah mati juga kurang enak gitu. Membebaskan itu ketika dihidupkan, udah dibebaskan masih hidup. Tapi kalau dibebaskan sudah mati itu lain gitu. Lain. Jadi selesaikan urusan itu di dunia dulu. Kata Nabi gitu ya. Sebelum nanti bangkrut di akhirat katanya. Jadi percuma saja kata Nabi itu ya. Bukan percuma ya, rugi. Orang yang bangkrut itu seperti apa katanya? Orang yang bangkrut. Orang yang rajin sholatnya, qiyamulailnya rajin, ibadahnya rajin. Tapi dia suka berbuat zolim. Masih berbuat zolim. Termasuk kalau dia punya hutang itu zolim. Sengaja pinjam duit tapi nggak mau bayar, zalim nggak itu? Zalim itu Pak. Orang nunggu orang ya kan, ingin dibayar. Ini orang nggak bayar hutang ini udah jatuh tempo juga ini. Itu zalim Pak. Sementara dia butuh untuk pendidikan anaknya, untuk makan dan sebagainya, ya kan? Tapi nggak dibayar. Misalkan, itu zalim. Maka segera belum lagi dengan perkataan tadi itu. Perkataan yang bisa menyakitkan orang lain zalim. Kemenag hadiah NU misalkan ya. Itu zalim itu Pak. Hati-hati. Karena Kemenag ini kan bagian negara. Jadi menyakiti orang lain kan. Gimana ada ormas yang Islam yang lain, agama yang lain. Itu bisa memicu konflik. Makanya sekarang lagi ramai itu, dikritik itu Kemenag. Hati-hati. Perkataan seperti itu juga bisa menzolimi dirinya sendiri dan menzolimi orang lain. Jadi kata Nabi, orang itu bangkrut walaupun kenapa menjadi bangkrut? Padahal dia rajin ibadahnya, beramalnya rajin. Ikut pengajian juga lagi misalkan ke ranting misalkan gitu ya. Tapi dia bangkrut. Nauzubillah, jangan kita mah ya. Ternyata dia masih punya urusan yang belum beres. Dia pernah melakukan kezaliman. Akhirnya apa? Amal baiknya itu dilimpahkan kepada orang yang dizolimi menurut sesuai kadar tingkat kezalimannya. Bagaimana kalau belum cukup misalkan amalnya sedikit, bekalnya sedikit, harus nebus lagi kezaliman untuk orang itu ya. Akhirnya apa? Dosa orang yang dizolimi dilimpahkan ke orang tadi yang rajin ibadah tadi. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya bekal itu. Itu kata Nabi, orang yang itu sahih hadisnya itu ya. Itulah orang yang bangkrut seperti itu. Makanya kata Nabi, halalkan urusan itu selama di dunia gitu. Selesaikan urusan itu di dunia. Saya mohon maaf ini di sini Pak ya. Kalau saya punya masalah, mohon maaf saya menghidup di sini kan. Dimaafkan Pak ya. Kalau Bapak juga sama lah, kan? Dimaafkan ya. Pak Muhammad, ayahanda ya. Kata ranting. Kita bebaskan di sini ya. Jangan sampai kemudian nanti ke bawah ke akhirat rugi gitu. Rugi. Siapa yang sering kita bergaul di sini? Di masjid paling kita kan. Kalau saya misalkan di kampus dengan para dosen kan gitu yang lain, dengan mahasiswa. Makanya saya ke mahasiswa pun kalau akhir ngajar ya itu minta maaf gitu. Agak Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan terlambat atau apalah gitu kan. Harus minta maaf itu. Khawatir juga zalim kepada mereka ya. Khawatir zalim juga kepada mereka itu. Di tempat kerja siapa yang biasa kita berkomunikasi? Tempat kerja kan? Gitu. Atau di rumah sendiri dengan istri, dengan anak-anak kita. Jangan-jangan kita suka zalim kepada mereka. Selesaikan tuh di rumah itu. Yang suka marah istrinya, segera minta maaf kan gitu ya. Minta maaf. Takut disoal. Yang durhaka sama orang tua misalkan, segera diselesaikan. Minta ampun, minta maaf. Sebelum bangkrut di akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu cara-cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pendekatan spiritual itu bisa membuat sehat jasmaninya.
Makanya di surat Al-Ma'arij itu juga ya dijelaskan tuh Pak. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a ilal musallin gitu kan. Allazina hum fi sholatihim daimun. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum. Manusia itu diciptakan keluh kesah, gelisah, stres gitu kan. Stres itu. Kacau balau ya. Itu stres itu bisa bikin ini nggak semangat itu, nggak semangat, badannya bisa pengaruh ke jantung ya kan, gula dan sebagainya itu. Jadi ketika Allah menjelaskan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan keluh kesah ya, yaitu ketika dia ditimpa musibah dia mengeluh, banyak mengeluh, ngarasula bahasa Sunda gitu ya, mengeluh terus gitu ya. Nah, ketika dia ditimpa kenikmatan, kesenangan, dia bakhil, lupa dia, sombong, kan? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Orang yang sholat yang terus-menerus menjaga sholatnya, maka dia tidak mudah galau, gitu kan? Tidak mudah mengeluh, gitu. Orang yang sholat itu, termasuk juga orang yang senantiasa berinfak. Ada hakum maklum, dia tidak mudah galau ataupun stres. Itu artinya dengan bersedekah, dengan sholat ternyata bisa bikin sehat jasmani kita. Nabi SAW cara pola hidup sehatnya itu ketika beliau mau tidur. Kita mau tidur bagaimana? Apa langsung di rumah ngantuk tidur? Ya. Bagaimana Nabi SAW? Pertama, Nabi ketika mau mendatangi tempat pembaringannya itu atau mau tidur dalam keadaan bersih, punya wudu. Berwudu dulu Pak. Berwudu dulu. Padahal mau tidur gitu kan. Walaupun ketika tidur bisa saja dia batal kan. Tidurnya saja sudah batal. Tapi ketika datang dia dalam keadaan, ketika belum tidur itu dia dalam keadaan suci, diusahakan punya wudu dulu. Dan itu diperintahkan, banyak riwayatnya ya. Iza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Itu diantara perintahnya. Jika engkau mau mendatangi tempat tidurmu, ya, fatawaddo maka berwudulah sebagaimana wudu kamu mau sholat gitu. Wudu dulu. Apa manfaatnya wudu itu? Ini kata Nabi SAW, man bata tohiron bata fi syi'arihi malakun falam yastaikiz illa qala al malak Allahumma gfir li'ibadika fulan fa innahu bata tohiron. Ternyata orang yang berwudu sebelum tidur itu dia disertai, ditemani malaikat di sela-sela rambutnya fi syi'arihi. Dan dia tidak bangun kecuali malaikat itu berkata, berdoa, bermunajat. Jadi malaikat itu mendoakan orang yang tidurnya diawali dengan wudu dulu. Apa doanya? Ya. Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunkan hambamu ini si fulan. Ya. Kenapa? Wa innahu bata tohiron. Karena sesungguhnya dia tidur bermalam dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan bersih dari hadas. Ini manfaat Pak. Sehat itu ya. Insyaallah akan menjadi sehat juga. Jadi udah mendapatkan ampunan ya kan. Berarti ketika kita mau tidur itu dengan wudu dulu, itu berarti membersihkan badan kita. Dengan wudu itu kan membersihkan kotoran, bekas makan, bekas pegang apa gitu kan, debu-debu. Aman jadinya. Gitu. Aman. Bahkan Nabi SAW sebelum tidur itu membersihkan dulu tempat tidurnya kalau ada yang hal-hal yang kotor ataupun binatang yang bisa membahayakan, dibersihkan dulu gitu. Itu cara Nabi berwudu. Bisakah kita mempraktekkan atau belum mempraktekkan atau sudah mempraktekkan? Nah, silakan. Kalau belum, praktekkan, usahakan. Berat memang Pak itu. Malas untuk wudu itu Pak. Apalagi kalau udah ngantuk. Aduh, berat ya pokoknya. Ya Pak ya? Berat. Apalagi
baru bermain ya. Baru bermain tuh maksudnya Pak. Baru berhubungan misalkan dengan pasangan kita. Kan itu junub, mau mandi dulu, malas kan mandinya itu misalkan gitu. Maka usahakan mandi dulu gitu. Kalau memang berhubungannya sebelum tidur, usahakan mandi dulu, bersihkan dulu itu. Sehingga kita mendapatkan keutamaan tadi, mendapatkan ampunan dari Allah gitu. Didoakan malaikat loh. Didoakan bukan sembarang makhluk, malaikat. Didoakan oleh malaikat. Artinya kemungkinan dikabulkannya besar. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur diawali dengan zikir, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas. Dibaca itu. Ya. Kalau ada yang neluh nggak akan kena insya Allah. Ya, kalau ada yang orang yang jahat misalkan, kita diawali dengan dilindungi gitu, insya Allah. Ya. Kemudian apalagi? Berbaring, setelah itu berbaring pada posisi badan sebelah kanan. Gini, bukan begini, bukan begini, bukan begini, tapi gini Pak. Badan sebelah kanannya bertumpuk sebelah kanan badan, posisi miring, berarti miring. Itu cara tidur sehat. Cara tidur sehat Rasulullah. Ya, coba amalkan, insya Allah rematiknya hilang. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan sehat lah istilah, mudah-mudahan. Nah itu diantaranya. Kemudian tentu saja juga dengan doa-doa zikir tertentu. Bismika Allahumma haya wa amut, kan gitu ya doanya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, aku mati. Gitu. Serahkan, pasrah, tawakal kepada Allah. Lalu yang terakhir, ternyata Nabi pun rajin olahraga. Ini olahraganya. Bapak-bapak seperti ini masih rajin nggak olahraganya ya? Paling tidak jalan kaki lah. Kalau untuk orang tua disesuaikan juga gitu. Jangan diporsir juga kan. Kalau diporsir, kalau orang tua main bola misalkan, bukannya sehat malah sakit ya kan. Ya, disesuaikan olahraga untuk orang tua apa ada tuh. Ya. Anak muda, kalau saya sekarang sedang suka tenis lapangan Pak. Agak keren dikit ya. Tenis lapangan karena di komplek ada lapangannya, sehingga memanfaatkan itu lapangan. Ya, itu bergerak ya, banyak bergerak itu mendatangkan berpengaruh juga untuk kesehatan. Terasa kita pun kalau badan sehat, bugar itu kan beraktivitas juga enak. Ya, ngajar juga enak. Maka Nabi di sini apa olahraganya? Yaitu pertama Rasulullah suka olahraganya dulu memanah. Kalau dulu kan pingpong belum ada, ya tenis lapangan nggak ada, futsal nggak ada. Jadi memanah. Sekaligus memanah itu juga persiapan untuk berperang. Dan Rasulullah termasuk orang yang pandai memanahnya gitu, tepat sasaran. Kayak di film gitu ya, tepat tuh. Jadi fokus gitu, melatih keterampilan ketangkasan gitu. Fokus itu dilatih itu Pak, ada caranya itu memanah itu, nggak sembarangan juga itu ada. Nanti nanti kena pantat orang bahaya kan. Nah. Kemudian bergulat, Nabi juga ternyata pandai bergulat ya, artinya pandai bela diri, ketangkasan. Kalau di Muhammadiyah ada tapak suci ya Pak Haji ya, silakan diikuti itu tapak suci itu. Dulu saya pernah tapi nggak sampai selesai juga tuh tapak suci ya, aduh, nggak sampai selesai, menyesal juga itu. Ada yang menarik nih terkait dengan bergulat ini, ada salah seorang penggulat tangguh di zaman Nabi, namanya Rukanah bin Yazid. Rukanah bin Yazid. Karena dia merasa hebat, akhirnya kemudian menantang. Siapa yang berani untuk bergulat denganku gitu. Orang pada nggak mau kan, karena dia dikenal dengan penggulat tangguh gitu. Ternyata yang menerima tantangan itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keberanian, dengan keterbukaannya.
Akhirnya si Rukana ini berhasil ditaklukkan, dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dia masuk Islam, ya kan? Dan kemudian dia menjadi bodyguardnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bodyguard, kemana Nabi pergi, dia mendampinginya. Oh gitu kan? Ditaklukkan oleh Rasulullah itu. Makanya Nabi itu hebat itu Rasulullah itu, ya. Pandai bela diri. Makanya ketika beliau memimpin perang berarti ada kemampuan gitu. Beliau nabi, beliau pemimpin, panglima perang luar biasa ya, pedagang juga, lengkap ya. Jadi prototip, makanya ada buku ya yang ditulis oleh orang barat itu menempatkan tokoh-tokoh 100 tokoh sedunia itu yang hebat ya. Menempatkan Rasulullah di urutan pertama gitu. Kemudian juga berkuda, diantaranya berkuda. Nah itulah diantara pola-pola hidup sehat, yang ini ringan ya, tapi berat juga untuk diamalkan sebetulnya. Apalagi tadi masalah makan. Tapi coba kita berusaha ya, untuk meneladani Rasulullah. Karena dengan meneladani Rasulullah tentu saja ada dua hal. Pertama, kita mendapatkan keutamaan bahwa itu menjadi hal yang baik untuk kita, kesehatan tubuh kita. Yang kedua tentunya mengikuti Rasulullah sebagai ibadah gitu. Sebagai bentuk ibadah karena kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jam 9, kita tutup saja pengajian pada hari ini. Mohon maaf, saya tadi juga ada pengajian juga sebenarnya di Kuningan. Ya, jadi langsung ke sini dan terlambat aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sedikit ini terutama bagi saya. Intinya selain apa? Intinya kita memandang bahwa kesehatan sangat penting dan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Dan tentu untuk menjadi sehat ternyata ada ikhtiar yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga selain pola-pola hidup tadi, yang terpenting juga adalah kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Antara doanya itu adalah banyak. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon ampunan dan mohon kesehatan di dunia dan di akhirat. Di dunia sehat, akhirat sehat. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya. Dan banyak juga yang lain nanti saya kirimkan kalau Bapak Ibu diperlukan. Ya. Jadi dengan doa, jadi makanya tadi mohonkanlah kepada Allah kesehatan. Jadi apa? Perintah berdoa supaya kita memohon kesehatan itu perlu dimunajatkan juga. Termasuk dalam sholat kan ada tuh. Allahumma gfirli warhamni wajburni wa'afini kan? Ada kata wa'afini. Artinya sehatkan. Sehatkan badanku ya Allah. Kita baca itu. Baik, kita baca doa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga keimanan dan amal soleh kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaidana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
wala dainan illa qadaitah, wala maridun illa syafaitah, wala maridun illa syafaitah, wala maridun illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.